Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku sudah mendapatkan pengganti Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia. Ia menegaskan bahwa juru taktik baru tim Garuda bakal dikenalkan pada Minggu 12 Januari 2025. Meski tidak menyebutkan nama, tapi pelatih baru timnas diduga adalah Patrick Kluivert. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh jurnalis bola ternama dunia Fabrizio Romano. Erick Thohir mengungkap bahwa pelatih baru terpilih setelah melakukan interview di Eropa, tepatnya pada hari Natal. Ia juga mengaku sudah mendapatkan izin dari Presiden Prabowo untuk membuka warung di Eropa. Dalam kesempatan ini, Erick Thohir juga mengaku memang sengaja melakukan interview saat perayaan Natal. Menurutnya, mewawancara kerja saat liburan sudah menjadi nilai plus tersendiri. Terbukti, kata Erick Thohir, hanya 1 dari 3 pelatih yang mau datang interview saat hari Natal. Setelah diwawancara, sosok pelatih itu kembali pulang ke negara asal untuk merayakan Natal bersama keluarga. Alih-alih dipuji, ada Erick Thohir melakukan wawancara untuk posisi pelatih timnas Indonesia saat Natal justru menuai kecaman. Menurut netizen yang budiman, aksi Erick Thohir itu tidak cuma menyepelekan agama minoritas, tapi juga hak tenaga kerja. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Nggak apa-apa kok kalau emang mau nyari pelatih asal Belanda biar cocok sama pemain-pemain yang banyak keturunan Belanda. Tapi cari pelatihnya yang punya track record bagus sebagai pelatih gitu loh. Emang dia jago sebagai pemain, tapi belum tentu jago sebagai pelatih. Contohnya kayak Gerrard, Lampard, Rooney. Tapi positifnya, STY dipecat di saat semua fans lagi cinta-cintanya karena kemenangan lawan Arab. Jadi sampai kapanpun, ia akan punya tempat tersendiri di hati fans sepak bola Indonesia. 3 target realistis timnas Indonesia di bawah coach Patrick Kluivert membantai seluruh dunia dengan skor 5-0 dan ball possession 90%. Tidak ada alasan adaptasi, tidak ada alasan kecapean, apalagi alasan paru-paru bengkong. Menjadi pemuncak fase grup di Piala Dunia 2026, lalu mengalahkan Argentina di final, menjadikan Hoki Caraka sebagai pemenang Ballon d'Or 20 tahun berturut-turut, serta memberi tambahan durasi bagi Arhan Kakak untuk selebrasi joget selama 4 hari. Tidak ada kata sulit di bawah kepemimpinan Erick Thohir dan Patrick Kluivert. Kami tidak percaya proses, yang ada hanyalah hasil. Gue sedih banget atas kepergiannya Sintayong dari timnas Indonesia, tapi gue nggak percaya, masih nggak percaya kalau pelatih penggantinya itu Patrick Kluivert. Gue bingung aja nih, kayak Patrick Kluivert, gue nggak percaya soalnya gue ternyata pernah foto sama dia. Ini waktu ketemuan di bandara Berlin ya, mau nonton final Euro. Sekarang dia jadi coach timnas Indonesia. Beneran gak percaya, masih speechless gue. Ini gak salah orang kan? Ya, here we go guys. Pelatih timnas kita yang baru, Patrick Kluivert, udah diumumin sama Fabrizio Romano. Tandanya apa? Ya udah valid dan kontraknya 2+2, 2 tahun ke depan kita akan dilatih sama Patrick Kluivert. Sebetulnya ini di luar ekspektasi gue nggak pengen dilatih sama Patrick Kluivert yang pengalamannya masih kurang untuk melatih timnas. FYI, terakhir Patrick Kluivert melatih Adana Demirspor yang sekarang jadi juru kunci di Liga Turki. Pengalaman melatih timnasnya juga kurang. Pernah jadi pelatih Curaçao 8 kali, terus juga Kamerun sebagai asisten pelatih. Sama sekali di luar ekspektasi gue. Gue nggak tahu apa yang ada di pikirannya Erick Thohir, tapi ya inilah kenyataan yang harus kita terima guys. Beberapa tahun ke depan kita akan dilatih oleh Patrick Kluivert. Menurut kalian gimana? Ini pilihan yang tepatkah dari Erick Thohir atau big no? Komentarnya sikat. Ya, ini dia guys pelatih timnas kita yang baru, Patrick Kluivert. Ini udah diumumin sama Fabrizio Romano, berarti udah valid no debat tuh. Jujur aja ini pastinya di luar ekspektasi kita semua ya. Gue kira Van Gaal yang akan bergabung, tapi ternyata si Patrick. Kalau kita lihat rekam jejaknya, itu nggak bagus-bagus banget kok si Patrick ini. Nggak terlalu gimana-gimana banget lah. Kalau menurut gue ya, untuk melatih timnas, alangkah baiknya cari pelatih yang lebih berpengalaman. Bisa dibilang si Patrick ini untuk melatih timnas, pengalamannya masih kurang. Kalau sebagai pemain, iya, pengalamannya udah banyak. Dia pernah di Ajax Amsterdam, AC Milan, Barcelona. Pokoknya banyak lah. Tapi guys, gue yakin banget Pak Erick pasti punya alasan tersendiri kenapa dia berani nunjuk Patrick sebagai pelatih timnas kita. Ya itu karena dia orang Eropa. Secara kan pemain kita banyak orang Eropa kan. Nah makanya pelatihnya juga harus dari Eropa. Enggak, gue bercanda doang sumpah.
Kira-kira gimana nih menurut kalian? Cocok gak Patrick menggantikan STY? Kalau gue sih no comment ya. Timnas Indonesia wajib lolos Piala Dunia. Ya, Sintayong dipecat padahal Indonesia masih bertengger di posisi 3 round 3 kualifikasi Piala Dunia. Artinya PSSI itu memang mau lolos Piala Dunia, makanya dia menunjuk Patrick Kluivert. Nah, ternyata rekam jejak Patrick Kluivert ini nggak main-main. Rekam jejaknya itu di atas Sintayong jauh. Kluivert pernah membawa Curaçao juara Copa America dan juara Piala Dunia. Kluivert juga pernah membawa Kamerun juara Piala Afrika dan juara Piala Dunia. Nah, waktu jadi asisten Belanda, Kluivert juga bawa Belanda juara dunia. Bahkan waktu melatih Twente, Kluivert membawa Twente juara Piala AFF. Apalagi Kluivert ini kan salah satu brand ambassador situs ternama ya di kasino-kasino. Jadi semua bos-bos judol kenal sama dia. Makanya karena prestasinya itu, Kluivert pasti bisa bawa Indonesia juara dunia. Jadi di bawah Kluivert, Indonesia wajib lolos Piala Dunia. Salam Di Matteo. Tapi soal rencana penunjukan Patrick Kluivert jadi pelatih timnas Indonesia ini, apa Pak Erick Thohir sudah kerjain PR, riset performa Patrick Kluivert sebagai pelatih? Pertama saya pengen ajak Pak Erick melihat timnas Curaçao yang dilatih Patrick Kluivert. Waktu mereka kalah 4-0 melawan Bahrain. Di pertandingan yang menurut saya aroma match fixingnya sangat kental. Saya rasa tidak perlu jadi komentator sepak bola ya untuk menilai ada yang gak beres sama pertandingan tadi. Kedua, ada berita Patrick Kluivert pernah terlilit utang judi. Ya mungkin itu yang mendorong dia melakukan match fixing saat melatih Curaçao untuk melunasi hutang judinya. Mungkin ya. Ketiga, Pak Erick udah tahu belum ada testimoni dari akun resmi timnas Curaçao yang viral di platform Twitter X, yang mana Patrick Kluivert di situ disebut taktiknya buruk dan pemain kami sering bingung di lapangan. Yakin Pak Erick mau nunjuk orang dengan track record seperti itu untuk jadi pelatih timnas Indonesia menjelang pertandingan penting melawan Bahrain? Yakin, Pak? Belum juga diumumin jadi pelatih secara resmi, tapi udah diminta out. Kasian banget. Ya ampun, ini temennya SpongeBob. Tapi boy, menurut gua ini adalah reaksi yang sangat wajar sekali kok. Kenapa ya bisa wajar ya? Buat lo yang belum tahu ya, El Bintang Laut. Patrick Kluivert ini adalah mantan pelatih Curaçao. Dan ini adalah salah satu testimoni dari salah satu media sepak bola di Curaçao. Kalian bisa lihat sendiri boy, dalam hal perekrutan dia bagus. Para pemain yang bergabung dengan kami pada tahun 2015 hanya bergabung karena ia adalah manajernya. Wajar, pamor legenda Barcelona ya nggak? Namun taktiknya itu jelek sekali. Selama pertandingan, para pemain kami tampak kebingungan dan kami hanya bisa menang tipis melawan pulau-pulau yang bahkan tidak memiliki liga semi-pro. Aduh, ini mau dibawa kemana nih timnas kita nih? Secara filosofi permainan ya, sebagai orang Belanda pasti akan tampil menyerang dong, harusnya dong. Total football bersama El Bintang Laut. Menyala timnasku, menyala sekali. Tapi buat lo yang belum tahu, ini adalah 6 pertandingan terakhir Patrick Kluivert bersama Curaçao. Salah satu yang mencuri perhatian kita, 2021 kalah 4-0 melawan Bahrain, dimana nanti ketika dia resmi menjadi pelatih timnas, laga pertamanya di GBK adalah ngelawan Bahrain. Dan skema yang biasa dia pakai adalah 4-2-3-1 nih boy. Tentunya dengan formasi ini kita akan harusnya lebih menguasai bola nih. Ya emang kita nggak sepatutnya untuk langsung mengklaim kalau kita akan fail di bawah Patrick Kluivert boy. Cuma yang gua sangat khawatirkan adalah ini 2,5 bulan lawannya Australia dan Bahrain. Gak ada friendly match, nggak mungkin ada TC jangka panjang, persiapan mepet banget, dan Kluivert juga belum kenal sama semua pemain. Dan yang paling penting, Kluivert belum tahu musuhnya tuh kayak gimana, kelebihannya Australia dan Bahrain dan juga kelemahannya dia juga pasti belum tahu. Kalau sampai bisa menang dan menjawab ekspektasi publik sih, jempol buat lu Patrick Kluivert. Kita kawal terus, kita lihat terus, kita dukung terus boy. Semoga ekspektasi kita bisa dijawab oleh Patrick Kluivert, karena harapan supporter timnas itu besar sekali. Sintayong yang udah seberprestasi itu aja masih disudut-sudutin. Apakah semua fans timnas akan menjadi Bung Toel pada waktunya nih boy? Kita lihat nanti boy.